Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita sudah menyiapkan satu buah kisah. Kisah ini kita dapatkan dari Pak Lik Roji. Sebut saja demikian. Kebetulan Pak Lik Roji ini dulu pernah mempunyai pengalaman tentang sebuah sarang burung walet, di mana beliaunya itu pernah dapat kesempatan untuk menjaga di salah satu sarang burung walet tersebut. Bagaimana ceritanya? Monggo Kang Surya. Oke, terima kasih Pak Cek ya. Jadi kemarin ada kisah dari Pak Lik Roji yang bersedia berbagi ceritanya untuk para pemburu kisah. Pak Lik Roji ini berkisah tentang masa mudanya dulu, pengalaman ketika menjadi penjaga sarang burung walet. Jadi kalau tidak salah ini sekitar akhir tahun 80-an katanya Pak Jack. Dan lokasinya di salah satu kota kecil di area Pantura, Jawa Timur gitu. Nah, pada waktu itu memang Pak Lik Roji masih muda ya. Jadi mungkin setelah lulus sekolah, pekerjaannya memang ya belum ada pekerjaan tetap lah, jadi tidak sekolah melanjutkan sekolah. Terus dia juga aktivitasnya hanya biasanya ikut di proyek-proyek bangunan, atau kalau enggak gitu ya ikut di kayak aktivitas pertanian warga katanya gitu. Nah kebetulan karena pada waktu itu lebih banyak menganggur, dia ini ditawari kenalannya, sebut saja Pak Rom ya. Jadi Pak Rom ini kenalannya ya sudah lama, saya sudah kenal dengan Pak Lik Roji waktu dia kecil gitu. Jadi dia ditawari, Roji nanti kalau kamu nggak ada aktivitas ikut Pak Lik aja. Pak Lik ada kerjaan mungkin 2-3 bulan ke depan ini butuh tambahan orang gitu. Nah Pak Rom ini adalah salah satu penjaga sarang burung walet. Biasanya kalau mau panen gitu atau sudah siap-siap persiapan ngambil sarang burung itu, memang beberapa bangunan sarang burung walet itu harus dijaga dengan ketat. Nah salah satunya itu Pak Lik Rom ini, dia itu bekerja di rumahnya salah satu juragan. Jadi orang terpandang, orang kaya di daerah itu ya. Jadi di kota itu ada juragan yang selain punya gudang untuk perkebunan, dia juga punya sarang burung walet. Nah sebut saja Juragan Darmo gitu aja ya. Nah Pak Juragan Darmo ini memang rencananya beberapa waktu ke depan, sebulan 2 bulan ini mau panen, butuh tambahan tenaga orang untuk menjaga sarang burungnya. Nah waktu itu Roji ini, waktu saya panggil Roji aja ya, dia merasa wah kalau berjaga di tempat sana sih sebenarnya enak ya, aktivitasnya jaganya cuman hanya malam saja. Karena kalau siang hari kan bangunan sarang burung yang tinggi 3 lantai itu berjajar dengan kayak gudang peralatan gitu, masih banyak aktivitas. Jadi biasanya dibutuhkan jaganya waktu malam saja. Cuman memang tempat itu terkenal angker sudah lama, mulai Roji kecil sampai dia besar itu terkenal angker. Namun karena waktu itu butuh pekerjaan, ya sudahlah, dia oke saja. Nah kebetulan rumahnya Pak Rom ini hanya dipisahkan dengan gang kecil selebar 2 meter di belakang gedung sarang burung itu. Jadi akhirnya mulai hari itu Roji dan Pak Rom beraktivitas setiap malam berjaga di sana. Nah pada suatu hari di awal-awal bekerja, waktu malam hari itu ya, Pak Rom ini merasa ada gangguan. Jadi di bangunan sarang burung itu biasanya di atasnya itu kan diberi kayak pancuran air gitu, mungkin untuk membuat lembab atapnya, atau mungkin mungkin seperti itulah. Lah infonya air ini yang di atas tidak mengalir, kayaknya perlu diperiksa ini, mungkin di dalam entah ada yang rusak atau apa. Akhirnya Pak Rom pun ngajak Roji, ayo Ji kita cek di dalam.
Roji waktu itu juga ya gimana ya udah ikut aja deh, ngelihat malam-malam gitu. Waktu itu sudah tengah malam jam 12-an gitu, ngelihat bangunannya memang serem ya. Lampunya itu hanya lampu pijar 5 watt, mungkin itu hanya di area bawah saja, dan dengan pintu gang yang rumahnya Pak Rom ini ya area situ juga gelap. Akhirnya mereka berdua pun menuju ke bangunan itu sambil Roji itu diminta bawa senter. Kamu yang pegang senter ya, aku tak lihat ke dalam. Iya Pak. Nah, ketika membuka pintu ya sepertinya pintu itu kan pintu besi itu ya, memang agak berat. Jadi ya Roji sama Pak Rom harus bekerja keras untuk mendorong pintu supaya bisa terbuka. Akhirnya mereka berdua pun masuk. Ketika pertama kali masuk ke dalam bangunan itu ya, Roji ini merasa memang hawanya itu sangat dingin dan juga lembab. Terus ada kayak apa ya, hawa-hawa yang pengap-pengap, bau-bau seperti kayak tanah basah gitu. Dia hanya menyorot ke sekitar pintu masuk, di mana mereka harus melangkah di antara beberapa sampah seperti kayak debu-debu dan mungkin kotoran burung itu ya. Nah, waktu itu Pak Rom bilang, nyenternya ke bawah aja loh ya, jangan nyenter ke atas gitu. Nah, waktu itu Roji mikir, oh apa mungkin nggak boleh nyenter ke atas biar gak ganggu burung-burungnya atau gimana ya. Roji nggak ada pikiran lain, senter ke bawah aja, terangi kita jalan kemana gitu, soalnya saluran pipanya ada di pojok belakang. Roji sama Pak Rom terus berjalan. Roji terus menyenteri ke area bawah. Di situ memang banyak apa ya, kayak bekas-bekas pasir, terus kerikil seperti material gitu, material bangunan proyek. Mungkin itu dulu waktu bangun, pasir dan kerikilnya masih ditinggal di situ. Terus ada juga beberapa potongan kayu, bambu yang sudah lapuk dan berlumut. Ya mereka berdua ya harus meloncat di antara apa ya, material-material bangunan itu tadi. Sampai akhirnya Roji dan Pak Rom berhenti di salah satu pipa. Wah, ini kayaknya pipanya ada yang trouble. Pantesan airnya nggak ngalir, bocor di sini semua. Jadi area bawah itu semakin basah oleh air. Karena Pak Rom dan Roji waktu itu ya hanya bertugas sebagai penjaga dan tidak mempunyai peralatan, ya akhirnya mereka pun cuman melaporkan itu saja ke Juragan Darmo. Sudah, besok aja, yang penting kita sudah tahu masalahnya apa. Ya Pak. Akhirnya Pak Rom dan Roji ini keluar. Ketika Roji dan Pak Rom berjalan, jadi ya menuju pintu keluar, Pak Roji ini kan ada di belakangnya Pak Rom, dia yang nyenteri bawah. Nah, Pak Rom itu berjalan. Roji ini merasa seperti ada langkah kaki yang mengikuti di belakangnya. Nah, tapi ya Roji sendiri merasa, perasaan tadi masuknya cuma sama Pak Rom aja, ini kok kayaknya di belakang ada yang ngikutin gitu ya. Dan semakin mendekati pintu keluar, Roji ini seperti merasa di tengkuknya itu kayak ada hembusan nafas. Jadi seolah-olah dia itu bernafas, di belakangnya juga ada tiupan udara persis di tengkuknya. Dan ketika semakin mendekati pintu keluar, hembusan nafas itu kok makin lama seperti bersuara seperti kayak menggerem gitu. Jadi gerangannya bukan seperti gerangan kayak kucing yang tidur gitu, tapi itu keras sekali. Roji sampai merinding, dia pingin menoleh, tapi ya dia ragu, takut, ini siapa yang di belakang ini. Dia terus berjalan sampai ketika hampir mendekati pintu keluar, di telinganya itu seperti ada yang angin yang meniup gitu. Ditiup sambil ada suara kayak memanggil namanya, tapi berat sekali. Ji. Otomatis Roji meloncat kaget, mendahului Pak Rom keluar dari pintu. Waduh, Pak Rom juga kaget. Ada apa, Ji? Roji keluar sambil dia terengah-engah, nafasnya sudah hampir habis. Ada yang manggil saya, Pak. Aku gak manggil kamu kok. Iya. Siapa yang manggil? Itu di belakang tadi. Pak Rom di pintu, pas berdiri pintu dia menoleh. Mana sentermu? Diminta sama Pak Rom. Disenteri lah di belakang bangunan itu. Nggak ada siapa-siapa gini kok ada yang manggil. Sudah wes, paling kamu ngantuk ini, ayo minum kopi dulu.
kata Pak Rom. Ya akhirnya pintu itu pun ditutup kembali. Roji masih terengah-engah. Dia merasa yakin betul bahwa tadi itu ada orang yang di belakangnya yang ngerjai dia. Tapi kok ketika Pak Rom ngecek sepertinya nggak ada apa-apa. Akhirnya Roji di situ paham. Ternyata tempat ini benar-benar angker gitu. Siapa tahu memang cerita-cerita teman-teman kecilnya selama ini bahwa di sini itu ada yang nunggu itu memang benar kayaknya. Jadi akhirnya Roji pun mulai malam itu ya sedikit berhati-hatilah. Jadi beraktivitas dia mulai banyak berdoa. Terus kalau tidak ada kepentingan sekalipun dia tidak akan masuk ke dalam bangunan itu gitu. Nah, sampai akhirnya setelah beberapa hari Pak Lek Roji atau Roji ini tugas di sana, ya aktivitasnya memang seperti itulah, tiap malam berjaga sampai Pak Lek Roji ini ya kebetulan karena waktu itu mendekati panen ya, Juragan Darmo ini nambah 1 orang lagi penjaga. Jadi di situ ada 3, Pak Rom, terus Roji dan 1 orang teman lagi yang usianya lebih tua, lebih senior dari Roji. Karena memang pada waktu itu Pak Jack ya zaman segitu kan harga sarang walet kalau kan memang sangat mahal sekali ya pada masa itu ya. Karena menurut ceritanya Pak Lek Roji ini ya sarang walet apalagi yang bentuknya sempurna seperti mangkok itu kalau dijual itu pengepulnya bisa diekspor ke Hong Kong, ke negara-negara sana itu memang sangat mahal. Jadi kalau ada pencuri biasanya jarang kalau sarang burung mau panen itu dicuri. Lebih seringnya itu pencurian dengan paksa, jadi kayak rampok gitu. Nah, karena itulah penjagaannya kadang-kadang ya nggak sekedar 1-2 orang, tapi lebih dari itu. Karena biasanya perampoknya sendiri juga nggak 1 atau 2 orang, lebih dari itu. Nah, akhirnya ya mereka pun bertiga itu berjaga dan 1 orang biasanya berkeliling sampai pada suatu malam. Pak Lek Roji ini masih ingat waktu itu kan lagi bulan-bulan Agustus ya. Jadi udara itu sangat dingin, terus angin juga bertiup kencang, terus kering berdebu gitu. Jadi ya Roji dan Pak Rom dan 1 orang rekannya lagi itu lebih banyak berjaga di area gang, persis di belakang bangunan gedung sarang burung itu. Nah, pada waktu itu Pak Rom memang merasa dingin ya. Akhirnya dia, kalian tunggu di sini ya. Aku mau ambil jaket dulu, mau pulang. Nah, karena mungkin rumahnya hanya selisih, dipisahkan oleh gang selebar 2 meter saja dengan gedung sarang burung itu ya kelihatan lah rumahnya Pak Rom cuman hanya 1 lemparan batu dari pintu gerbangnya sarang burung. Akhirnya mereka pun, oh ya Pak, kami tunggu di sini Pak. Pak Rom pun pergi. Nah, pada waktu itu dari arah luar gang kondisinya memang sangat sepi karena waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Kok sepertinya ada suara kendaraan berhenti ya. Nah, Roji dan temannya ini cuma diam nunggu. Itu tumben ada mobil berhenti gitu. Jadi ada mobil, mungkin mobil-mobil minibus gitu ya, kok berhenti pas di depan gang, di tengah-tengah gang yang menutupi keluarnya gang. Orang dari gang itu nggak bisa keluar, ketutupan mobil itu karena memang penerangan terlalu masih kurang cukup. Dari dalam mobil itu kok tiba-tiba keluar 6 orang. Ada 6 orang, semua badannya itu kayak tegap-tegap gitu, terus pakaiannya juga nggak jelas, hitam-hitam. Dan 3 orang diantaranya itu langsung berlari menuju ke arah Roji dan temannya. Nah, ketika mereka berdua sedang bingung, ini kira-kira apa ya, mereka baru menyadari 3 orang itu kayaknya berusaha berniat jahat, karena tahu-tahu semuanya itu mengeluarkan kayak pentungan dan juga ada yang bawa senjata tajam. Nah, karena nggak nututi ya, mau bereaksi kurang cepat, temannya Roji ini langsung dipukul, jatuh, dan Roji sendiri lari. Dia lari itu bukan melarikan diri, tapi lari menuju pintu masuk sarang burung, karena di situ ada kayak besi yang biasanya buat mukul kentongan gitu. Dia ambil pentungan buat mukul besi itu supaya kayak mau pukul kentongan biar tanda bahaya gitu.
ternyata tidak nututi. Salah satu dari mereka itu ada yang bawa balok kayu dan itu dilemparkan mengenai dadanya Pak Lik Roji. Buak, rasanya seperti nggak bisa nafas. Pak Lik Roji jatuh, langsung diinjak kepalanya sama salah satu orang itu. Kuncinya mana? Pak Lik Roji sebenarnya ya nggak mau jawab, cuman ya antara dia mengeluarkan kata itu kayaknya nggak kuat karena dadanya yang tadi dilempar balok kayu itu sakit banget. Dia sampai ya antara sadar setengah nggak sadar gitu. Nah, tahu-tahu di situ untungnya ada Pak Rom. Pak Rom itu datang, kebetulan bawa senjata juga, ya terjadilah perkelahian di antara mereka. Cuman kayaknya karena 3 orang ini lebih siap, akhirnya ya 3 penjaga itu dilumpuhkan. Jadi Pak Rom, Roji dan temannya semuanya itu jatuh, terus diikat di dekat pintu gerbang itu. Dan ketika salah satu perampok itu menggeledah di sakunya Pak Rom itu kayaknya kan bawa kunci, ya hanya diambil lah. Dan kayaknya sih waktu itu Roji masih setengah sadar itu ya, orang-orang itu nggak sekedar hanya ngambil kunci aja, tapi ya semua kantong-kantong celana, kantong baju dirogoh semua, ada uang 100 rupiah, 500 rupiah diambil, juga jam tangannya Pak Rom pun juga diambil, dilepas. Nah kebetulan Pak Rom sama temannya Mas Roji, Pak Lik Roji ini pingsan kan, jadi hanya Roji saja yang setengah sadar. Ketika sudah selesai 3 orang itu semua melumpuhkan penjaga, ternyata 3 orang lagi itu sudah menunggu di depan pintu. Dan mereka itu kayaknya sudah pakai perlengkapan, seperti ada tali temali yang terikat di tubuhnya, terus juga ada senter yang diikat di kepalanya. Kayaknya mereka sudah siap beneran. Akhirnya pintu gerbang dibuka dan 3 orang yang berpakaian aneh itu tadi, lengkap dengan tali temali tadi, masuk ke dalam. Sementara 3 perampok lain ya jaga supaya 3 orang penjaga yang dilumpuhkan ini nggak berulah gitu. Nah ketika sambil menunggu mereka bekerja, Roji ini sempat digeledah sama salah satu perampok. Dan karena memang waktu itu lagi nggak bawa uang atau nggak bawa apa-apa, ya nggak dapat apa-apa perampoknya. Akhirnya perlahan 1 demi 1 perampok itu keluar dari dalam sarang burung. Nah yang dirasakan Roji waktu itu ya memang antara setengah sadar dan nggak sadar. Dia itu melihat Pak Rom dan temannya sudah pingsan dengan luka-luka, ya mungkin dipukuli atau gimana. Hanya tinggal Roji yang masih melihat aktivitas yang ada di luar itu. Mungkin entah berapa lama ya, mungkin karena waktu itu Pak Lik Roji ya antara sadar dan nggak sadar ya, dia itu mulai merasa bahwa sudah cukup lama 3 orang tadi itu masuk ke dalam gedung dan 1 demi 1 dari mereka itu mulai keluar. Cuman anehnya ketika mereka tadi masuk itu kan seperti di punggungnya itu bawa karung yang sudah dimodifikasi kayak ransel gitu ya katanya. Itu keluar itu mereka itu mungkin sudah penuh ya, jadi sudah penuh dengan barang jarahan. Itu mereka keluar itu, satu yang pertama itu tasnya itu katanya nggak ditaruh di punggungnya lagi, tapi diseret. Waktu itu ya Roji sempat heran, ini kok sarang burung kok kayaknya berat banget ya, mereka sampai diseret. Dan perampok itu sambil ketawa-ketawa gitu, ya mungkin sambil berkelakar, wah kita dapat 1 kuintal ini, kita kaya ini kayaknya gitu. Cuman anehnya Pak Lik Roji juga merasa wong sarang burung itu biasanya kan ringan gitu ya, nggak seberat itu. Ini kok belum penuh 1 karung kok diseret, kok isinya kayak berat banget. Masa jarahan mereka ini banyak sekali gitu. Akhirnya karena mungkin dia setengah sadar dan nggak sadar ya Roji waktu itu ya cuma ngeliatin aja. Jadi orang pertama itu kayak karungnya itu diseret, dibawa melewati gang menuju mobil minibus yang menunggu diparkir di depan gang. Kemudian orang kedua keluar lagi, kali ini juga sama, karungnya itu diseret. Cuman waktu nyeret karung, mungkin karena isinya terlalu penuh ya, Roji ini sempat melihat ada kayak robekan di karung itu, dan isinya itu berhamburan semua, sedikit demi sedikit itu. Cuman yang dilihat sama Roji waktu itu, loh kok yang keluar itu kerikil, cor sama pasir. Emang apa mereka bawa memang niatnya nyolong kerikil sama pasir ya?
Roji sempat heran. Cuman ya karena dia waktu itu ya itu tadi kondisinya sudah setengah sadar ya, mungkin ini mungkin hanya khayalan saja, jadi mungkin itu isinya beneran sarang burung gitu ya. Akhirnya orang kedua pun sambil ketawa-tawa nyeret karung keluar, dan orang terakhir keluar lagi sama nyeret karung yang tadi dibawanya. Cuman Roji ini melihat lamat-lamat itu karung ini kok bentuknya beda gitu ya. Kalau yang tadi karungnya itu ya seperti karung-karung beras biasa, kalau yang ini kok karungnya kok seperti panjang gitu. Dan ketika berusaha untuk menyadarkan dirinya, Roji ini melihat kayaknya perampok itu gak nyeret karung, tapi nyeret sosok putih yang bentuknya seperti tubuh, dan itu sepertinya jelas-jelas pocong. Karena dilihat sama Roji itu perampok itu ketawa-ketawa sambil nyeret pocong, sementara pocongnya sendiri ya kayak diem aja gitu. Diseret, dipegang di bagian kepalanya itu, diseret sama perampok yang terakhir itu tadi. Dan pocong itu mukanya wah jelek, rusak semua gitu, wajahnya seperti kayak dikerubuti belatung. Dan setelah mereka bertiga pergi menyeret karung dan juga menyeret pocong itu menuju mobilnya, Roji ini langsung ditendang sama salah satu perampok, dipukulin sampai nggak sadar. Ya kemudian mereka pergi. Menjelang pagi, Roji, Pak Rom dan juga temannya mulai dibangunkan oleh warga. Kota itu ya, desa itu mungkin daerah itu heboh bukan main. Jadi Juragan Darmo, orang kaya yang punya sarang burung dan juga perkebunan di situ itu kerampokan. Jadi berita itu menyebar dari mulut ke mulut. Roji, Pak Rom dan satu penjaga lainnya dilumpuhkan. Akhirnya pagi-pagi itu ya anaknya Juragan Darmo ini kayaknya ya marah bukan karena kerampokan saja, tapi ya 3 penjaganya dilumpuhkan, terus nggak jadi panen. Akhirnya Roji dan Pak Rom dan satu orang lagi itu diajak ke ruang tamu, ditanyai, mosok nggak ada yang kenal sama sekali, nggak ada yang tahu, mereka semua pakai penutup muka. Terus ciri-cirinya gimana? Waduh, nggak tahu. Kejadiannya jam berapa ya? Akhirnya kayak diinterogasi gitulah. Karena 3 orang ini kondisinya sudah payah ya, bahkan waktu itu Roji katanya merasa dadanya sesak bukan main, untuk bicara saja kayaknya tidak kuat. Akhirnya ya anaknya Juragan Darmo ini masuk ke dalam, mungkin ya nyoba nelpon polisi atau petugas mungkin ya kalau ada kejadian kerampokan itu. Nah hanya 3 orang ini disadarkan, Juragan Darmo datang. Sudah, jangan dipikir kalau memang kejadian kerampokan itu biar diurus sama polisi. Sekarang bertiga ini saya kasih uang, berobat aja dulu. Berobat aja, nanti selesai berobat baru nanti malam dibicarakan lagi. Yang penting sekarang pergi dulu ke puskesmas atau kemana gitu. Ya anehnya Juragan Darmo kayaknya nyantai gitu aja. Padahal kalau zaman segitu kehilangan sebanyak itu ya mungkin nilainya bisa sampai 15-20 juta katanya. Zaman itu waktu itu Pak Cek. Ya akhirnya Roji dan Pak Rom dan satu rekannya lagi akhirnya pulang istirahat di rumah, karena waktu itu Roji itu merasa dadanya sakit dan dia itu sebenarnya masih banyak pikiran. Ini semalam ini bener yang kulihat seperti itu atau apa ya? Akhirnya Roji pun pulang ke rumah, dan menjelang siang dia sudah tidak sadar, mungkin ketiduran atau kecapean gitu ya. Sampai akhirnya sore hari dia terbangun dan rasanya badannya sakit semua. Terus sama orang tuanya itu ketika diajak ngobrol itu kayaknya ada tulang rusuknya yang patah gitu, karena sudah mulai membengkak dan membiru gitu. Akhirnya Pak Lek Roji ini berencana, mungkin aku harus pergi ke tukang pijat lah gitu. Dia pun masih ingat tadi dikasih amplop sama Juragan Darmo gitu, mungkin buat berobat itu, dilihatlah sama dia. Dan waktu itu Pak Lek Roji kaget, ternyata isinya itu 5 lembar uang 10 ribuan, jadi 50 ribu. Ya sebenarnya itu waktu itu jumlah yang sangat besar, itu bisa berobat lebih-lebih itu aja. Waduh, kok banyak sekali nih ya. Akhirnya ya bersyukurlah Pak Lek Roji. Dan keterkejutannya bukan itu saja. Ketika dia
keluar rumah gitu ya, ya di situ ada tetangga-tetangga yang nanyakan keadaannya gimana, sudah oh iya sudah baikan. Dan tetangga-tetangga itu kayak ngobrol-ngobrol gitu. Ketika Pak Roji coba curi-curi dengar, ternyata ceritanya di kota sebelah itu ada kecelakaan, Pak. Sebuah mobil minibus yang membawa karung berisi koral dan pasir itu selip nabrak pohon asam. Nah, salah satu penumpangnya ada yang meninggal. Cuman anehnya beberapa penumpang lain yang ada di mobil malah pergi, kayaknya apa ya ditinggalkan gitu aja, kayak menghilang gitu. Jadi ya akhirnya kecelakaan yang cukup membuat jadi buah bibir waktu itu. Akhirnya Pak Roji ini mulai merasa jangan-jangan apa yang dilihat tadi malam itu emang beneran sesuatu yang gak beres gitu. Ya jadi Pak Roji setidaknya bisa bersyukurlah bahwa selama ini berjaga di situ nggak sampai ada hal-hal yang mencelakakan itulah. Walaupun dia sempat merinding juga ya, apa kira-kira nanti bisa berjaga di situ dengan aman lagi, karena kayaknya memang di bangunan itu ada penunggunya. Jadi akhirnya Pak Roji pun sudahlah itu dibikin nanti saja, karena mungkin dia sudah mikiri ingin berobat itu ya. Jadi akhirnya Pak Roji pun waktu itu pergi berobat ya, yang penting waktu itu nggak sampai celaka parah gitulah. Jadi itu yang dikisahkan Pak Roji, Pak. Kalau melihat dari reaksinya siapa tadi pemiliknya, Juragan Darmo ya, sepertinya memang sudah kenal betul dengan penunggu-penunggu yang ada di sarang burungnya, Kang Surya. Bisa jadi kalau ada niat buruk yang masuk ke sarang burungnya, maka penunggu-penunggu tersebut nggak terima, kayaknya bereaksi. Iya, dan bereaksi. Dan mungkin yang pertama tadi penunggunya yang di situ hanya menyapa sama Pak Roji. Oh, bisa jadi, Pak. Ya mungkin jadi pelajaran aja bagi kita. Kalau punya niat buruk ya pasti akan dibalas dengan hal yang setimpal ya. Iya, kan gitu, Kang. Kisah yang menarik. Terima kasih Pak Roji atas kisahnya. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.